Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastilah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita percaya di hari ini kita juga akan memberikan buat Tuhan pujian yang terbaik, yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sampai hari ini Tuhan menyertai setiap kami. Kuduskan hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu kami tidak bisa membalas selain puji sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan untuk memuji yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu pujikan lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman percaya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
penyembuh kami. Engkau sembuhkan sakitku. Engkau mendatangi pribadi-pribadi yang saat ini sakit, sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya melompat bagi Tuhan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berjasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang kemuliaan di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia adalah nama di atas segala nama. Amin Bapak Ibu. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop nanti bisa menghubungin
kami ya saudara. Kalau memang nggak ada, kita boleh transfer di sebelah kanan ini. Oke Bapak Ibu, kita akan lakukan tindakan profetik dengan iman percaya bahwa meski dalam masa pandemi, kekuatan menabur itu ada di dalam kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita angkat tinggi-tinggi. Kini saatnya Tuhan, Engkau senantiasa yang terus yang kami tinggikan di dalam segala hal. Kini saatnya Tuhan, kami ingin berikan persembahan yang terbaik buat kerajaan-Mu, untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan ini, supaya Tuhan, nama Yesus yang terus dimuliakan di seluruh bumi. Hitungan ketiga kita deklarasikan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku. Ini saatnya kami berikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Di tengah kesukaran yang melanda dunia bahkan Indonesia saat ini, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau mempersembahkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Bila persembahan kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak yang setia melayani Tuhan sampai saat ini. Pelihara mereka, jaga lindungi mereka, sehingga mereka tetap melayani Tuhan sekalipun di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesukaran. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami, ini persembahan kami, pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mendeklarasikan firman-Mu. Mari saudara angkat Alkitab kita deklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam channel YouTube GBI Villa Permata Regensi 2. Sungguh kami terhormat kehadiran Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah mulai online Bapak Ibu saudara ya. Terima kasih, saya lihat yang mengikuti ibadah 100 lebih. Dan minggu ini kita juga melakukan online kembali berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang PPKM mikro darurat saudara, di mana semua tempat-tempat ibadah untuk sementara waktu tidak diizinkan buka. Sebagai warga negara kita taat saudara ya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman yang merupakan lanjutan dari firman yang pernah saya sampaikan minggu kemarin. Minggu kemarin saya ambil judul tentang kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Kita ambil dalam 1 Yohanes 4:18, demikian bunyinya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kemarin kita bahas, kita sampaikan bahwa kasih yang sempurna itu dapat mengalahkan ketakutan. Atau ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, bangsa bahkan dunia, dapat kita kalahkan dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, kasih agape, bukan eros, bukan philia, bukan storge. Dan selanjutnya, ketakutan itu mendatangkan hukuman. Mengapa kemarin kita katakan ketakutan mendatangkan hukuman? Karena ketakutan itu merupakan bentuk lain ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya ulangi, ketakutan itu merupakan bentuk lain ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketakutan menjadikan kita tidak dapat berbuat apa-apa atau pasif. Mau datang ke tempat orang meninggal, takut nanti corona. Mau ibadah, takut nanti corona, ya di rumah terus. Mau sekolah, takut nanti corona. Mau kerja, takut nanti corona. Sehingga hidupnya tidak berkarya. Ada orang mau hutang, pinjem duit, takut nanti nggak balik. Mau diajak usaha, takut nanti gagal. Tidak pernah berinovasi. Orang yang dikuasai ketakutan tidak akan pernah menghasilkan karya.
Orang yang dikuasai ketakutan menjadi orang yang pasif, tidak bermanfaat. Yang ketiga, kenapa ketakutan mendatangkan hukuman? Karena ketakutan dan iman itu berlawanan. Tidak dapat tinggal dalam satu kamar. Kalau saudara beriman, mesti ketakutan hilang. Kalau saudara ketakutan, mesti nggak ada iman. Ibarat rem dan gas di dalam satu mobil. Nggak mungkin direm dan digas. Kalau digas, maju, remnya dilepas. Kalau remnya diinjak, gasnya lepas, mobil berhenti. Itulah ketakutan saudara dengan iman. Nah, pada hari ini saya akan sampaikan mengenai kasih, memelihara kasih di tengah-tengah ketakutan atau persoalan saudara. Saudara, banyak orang menghadapi persoalan itu bermacam-macam. Ada ada tiga tipe manusia atau orang dalam merespon sebuah persoalan. Baik persoalan yang terjadi di dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, maupun di dalam lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, tipe orang pertama waktu dia menghadapi persoalan adalah tipe yang selalu pesimis, berkata tidak mungkin, tidak bisa, mundur, keluar. Tipe orang seperti ini sering disebut dengan istilah quitters. Seorang quitters adalah orang yang melihat persoalan lebih besar daripada potensinya. Kalau seandainya ini corona, dia akan berkata, corona mah gak akan dapat kita kalahkan. Corona mah tetap ada. Kita mah kalah dengan corona. Kita kalah dengan alam. Kalau dalam rumah tangga, tipe orang seperti ini cepat putus asa. Ada persoalan dalam rumah tangganya, suami istri. Solusi yang tercepat yang dia lakukan, cerai, pisah, bubar. Ini tipe quitters. Usaha tidak laku menghadapi persoalan. Tipe quitters akan berhenti dan tidak pernah bisa melihat kesempatan. Karena dia cuma melihat gunung persoalan, tidak pernah melihat peluang atau kesempatan di balik gunung persoalan. Tipe yang kedua adalah tipe yang disebut dengan campers. Suka membuat camp. Orang tipe ini orang yang selalu suka zona nyaman. Jadi cepat puas. Ngapain gereja online? Sudah gereja kita itu Permata kan kecil. Kita ikut online Indo, kita ikut online pusat. Sudahlah kita gini aja. Yang penting nanti ibadah ikut ibadah. Ini tipe campers. Nggak mau repot. Maka saya bangga, bahagia melihat tim para pelayan dengan alat yang sederhana tetapi selalu ingin memberi lebih. Berarti Anda bukan quitters, bukan campers. Kalau campers, Anda akan berhenti tengah jalan. Anda menikmati keadaan Anda sendiri, memikirkan diri sendiri. Yang penting aku sudah aman. Yang lain terserah. Itu tipe campers. Senang zona nyaman. Tidak mau perubahan. Tidak memperhatikan orang lain. Tidak memperhatikan lingkungannya. Tipe yang ketiga adalah tipe yang disebut climbers. Suka naik. Selalu punya ambisi. Selalu berpikir ini kurang. Selalu berkata ini bisa. Selalu berkata pasti ada jalan.
Maka tipe orang seperti ini dalam rumah tangganya apapun yang terjadi, dalam persoalan keuangan, persoalan anak, persoalan hubungan suami istri, dia pantang menyerah. Dia tetap berkata, saya pasti bisa lalui, saya pasti menang, saya pasti kuat. Lihat corona, kita akan berkata, aku mesti kuat, aku mesti bisa. Tipe climbers, kalau engkau yang ada di rumah, yang saat ini sedang isolasi mandiri, kamu akan berkata, aku bisa kalahkan corona, aku bisa kalahkan virus, aku pasti sehat, aku pasti menang. Gak dia makan dipaksa, aku paksa. Karena tipenya pejuang, tipenya selalu ingin bertahan. Engkau yang saat ini kesehatanmu terganggu, engkau berkata, aku bisa sembuh, aku bisa umur panjang, aku bisa berkarya. Saya senang saudara, sekalipun dengan alat sederhana, minggu kemarin, kita mulai dengan cepat bisa, itu luar biasa. Hari ini pun saya lihat, para pengerja Anda luar biasa. Tanpa Anda, gereja ini tidak ada artinya. Mohon maaf, gereja belum bisa memperhatikan Anda dengan baik. Tetapi saya menghormati Anda karena Anda bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Selalu berkata, tugas gereja itu menyediakan firman. Mau dibuka sama jemaat, itu harapan kita. Enggak dibuka, ya kita berdoa agar mereka buka, saudara. Ya kalau dibandingkan dengan gereja-gereja lain, dengan sarana kita yang ada, tentu kita tidak ada apa-apanya. Tetapi hadirat Tuhan itu bisa turun di mana saja. Percayalah yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Yang kita lakukan Tuhan akan menghargai. Karena kita melakukannya untuk menghormati kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan gereja atau kemuliaan pribadi. Dan saya cukup senang kemarin ada 100 lebih. Saya percaya kita doa bersama-sama biar ini pun juga bisa diikuti 100 lebih jemaat yang rindu hadirat Tuhan. Dan saat mereka membuka channel ini, ikut ibadah online ini, mereka diberkati. Mereka menjadi climbers, menjadi orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang selalu tidak puas dengan apa yang dia capai, orang-orang yang selalu ingin memberikan pelayanan lebih kepada Tuhan, memberikan pelayanan lebih kepada jemaat. Bagaimana Pak? Memelihara kasih di tengah-tengah persoalan. Jadilah climbers. Jadilah climbers yang selalu rindu memberi yang terbaik. Untuk memelihara kasih yang kita miliki, saudara, di tengah-tengah kesukaran ini, saudara, saya mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, saudara, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran ini, mari miliki, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Sebab waktu engkau percaya kepada Kristus, engkau lahir baru, kasih sudah ada di dalam hidupmu. Tetapi kasih yang ada harus kamu pelihara sehingga menjadi kasih yang sempurna sebagaimana Rasul Paulus inginkan di dalam 1 Tesalonika 1 Kisah Para Rasul 13. Kasih agape, kasih yang sabar, menderita, kasih yang nutupi kesalahan, kasih yang rela berkorban, dan seterusnya. Saudara, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dengan cara renungkan firman Tuhan siang dan malam seperti 1 Mazmur 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang fasik dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Hari-hari ini di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah persoalan, kalau engkau merenungkan firman Tuhan, engkau tidak ada di antara pencemooh, maka engkau akan memiliki kasih karena engkau dekat dengan sang sumber kasih, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau hari-hari ini yang kau dengarkan hanya sinetron, yang kau dengarkan berita TV tentang konflik, tentang kematian, maka ketakutanlah yang ada dalam hatimu. Iman kita ini 90%. 10% itu dipengaruhi dari luar, saudara. Tetapi kalau 10% ini lebih sering mempengaruhi, maka yang 90 jadi 10. Yang 10 jadi 90. Imanmu akan rontok. Hari-hari kamu buka WA isinya tentang berita yang menakutkan. Maka saya sampaikan kepada jemaat, mari jemaat, WA, media, engkau gunakan untuk yang baik. Sharekan firman Tuhan, sharekan yang bermanfaat, yang motivasi, membangkitkan, bukan yang merontokkan, menakutkan. Mari kalau nonton TV, tonton yang bermanfaat. Kalau sinetron nanti caranya saudara berpikir seperti sinetron. Apa yang kamu inginkan atau hobimu, itulah dirimu. Siapa kawanmu, itulah pribadimu. Kalau engkau bersama pencemooh, ya engkau pencemooh. Tapi kalau engkau suka firman Tuhan, ngumpul dengan hamba-hamba Tuhan, pemuji, engkau jadi pemuji dan hamba-hamba Tuhan. Mari di tengah-tengah kesukaran ini, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbanyak pergumulan kita dengan Tuhan, perbanyak misbah doa, perbanyak doa, perbanyak membaca firman. Jangan perbanyak berita-berita hoax. Nanti jadi hoax semua, saudara. Yang kedua, saya ulangi, yang pertama tadi perbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, peduli dengan masalah-masalah sekitar kita. Peduli dengan masalah-masalah sekitar kita, saudara. Di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Yesus peduli dengan lingkungan. Sekarang mari kita belajar, lihat lingkungan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, apa yang dapat saudara lakukan untuk lingkungan saudara? Saudara, saya bersyukur gereja ini memperhatikan lingkungan dan berusaha untuk ikut menyelesaikannya. Para pengerja antusias. Dulu waktu awal-awal pandemi, gereja ini, yuk kita bagi sembako untuk orang yang kena dampak pandemi. Bagi sembako. Begitu saya share, ayo kita nyumbang bagi sembako, paket sembako. Saudara, hasilnya lebih dari yang saya duga. Berarti gereja ini punya hati memberi, sekalipun di tengah-tengah kekurangan dan kesukaran. Bisa memelihara kasih. Lalu waktu banjir, nyumbang. Kita bagi sembako di saat pandemi dulu berapa kali? Banyak kali. Yang terakhir kemarin, saudara, saya senang. Yuk kita bagi paket untuk yang isolasi mandiri. Kita bikin paket. Kita bikin barang-barang sembako yang gampang masak. Bukannya daun-daunan, saudara. Nanti kalau saudara yang isolasi mandiri kita kasih sayuran, kangkung, kita kasih wortel, masaknya gimana? Kita kasih nugget yang gampang. Terus hari Sabtu kita masak, membuat paket, siap saji yang langsung dinikmati. Begitu kita share, kita Sabtu mau masak, mau dikasihkan sama yang isolasi mandiri. Oh saudara, saya nyumbang ayam, saya nyumbang telur, saya nyumbang indomie, saya nyumbang, banyak macam-macam. Saudara, dan dalam waktu singkat dapat kita siapkan 30 kardus untuk sekitar
11 keluarga saudara. Nah ini kita akan buat lagi. Nanti saudara, saya akan buat paket lagi, paket berikutnya. Karena ternyata yang isolasi mandiri masih ada saudara. Ini di luar penambahan terus terjadi, kita berdoa tidak ada penambahan, tetapi yang isolasi kan tetap masih ada. Maka nanti kita akan buat paket lagi. Ya, kemarin sudah ada yang ngirim barang-barang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya boleh ya ikut ambil bagian. Nanti kalau nggak bisa ngambil, nggak bisa nganterin karena takut, Mas Edi siap ngambil. Saya pun siap ngambil. Saya siap nganterin sendiri saudara. Ya, jadi kasih aja yang sekiranya gampang dimasak, nugget atau apa, atau telur atau apa gitu saudara. Saudara dapat menghubungi panitia atau menghubungi saya selaku gembala sehingga dapat kita siapkan paket untuk selanjutnya. Nah, kita belajar memelihara kasih dengan memperhatikan lingkungan. Sebagaimana telah kita lakukan yang Bapak Ibu dan Saudara dan saya lakukan. Yang terakhir, bagaimana Pak memelihara kasih di tengah-tengah persoalan saat ini? Saudara, di dalam Lukas 6:31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, untuk memelihara kasih di tengah-tengah kesukaran, kalau saudara ingin diperhatikan, belajar memperhatikan. Saudara ingin disayangi, belajar menyayangi. Saudara ingin dimaafkan, belajar memaafkan. Saudara ingin diberi, belajar memberi. Saudara tidak mau disakiti, jangan nyakiti. Saudara kalau dipuji senang, belajar memuji. Saudara kalau direndahkan marah, jangan merendahkan. Mari memelihara kasih dengan cara memperhatikan, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain demikian. Maka kalau kita lakukan, kasih yang ada dalam hati kita menjadi sempurna, terpelihara menjadi sempurna. Di tengah-tengah kesukaran, kasih yang kita miliki tidak mati, tetapi justru semakin nyata dan sempurna. Itu sebabnya, 1, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. 2, belajar peduli sama lingkungan. Yang ketiga, lakukan kepada orang lain seperti apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk pada sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Saya undang singer untuk kembali. Oh haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami akan masuk pada sakramen perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau lupakan, sebab kau dapat
siapkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang berkah. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada dalam hidup, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Di tengah-tengah kesukaran ini, mari kita pelihara kasih yang ada, sehingga kasih kita akan terus naik menjadi sempurna, sehingga ketakutan di dalam hidup kita dapat kita kalahkan. Perhatikan lingkungan, lakukan apa yang orang lain ingin lakukan padamu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Kami merenungkan kasih-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu kepada kami, kesetiaan-Mu kepada kami. Mari saudara, kita siapkan roti dan anggur kita. Kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Dia Allah yang baik? Dia yang memelihara kita, Dia memelihara engkau. Kami percaya saat kami masuk perjamuan kudus Tuhan, maka darah dan tubuh-Mu bersatu dengan tubuh dan darah kami. Maka kami percaya yang sakit akan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sehat Kau berkati. Terima kasih, kami tanggalkan segala dosa kami, pelanggaran kami. Kami ampuni orang bersalah kepada kami, dan kami siap mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada waktu malam Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pula Ia mengambil cawan anggur pengucapan syukur dan berkata, cawan anggur pengucapan syukur, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, haleluya. Katakan terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan.
Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kami akhiri ibadah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati bersapaat bersama-sama dengan umat yang lagi mendengarkan link ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara kami yang saat sedang isolasi mandiri, yang mereka terkena COVID Tuhan. Mereka yang dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa di tempat ini, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau kunjungi mereka. Roh ketakutan, khawatir, cemas yang mengikat jiwanya, hari ini aku patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka Engkau bebaskan, sehingga mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani, mereka mampu menghadapi sakit penyakitnya. Corona dikalahkan, karena tubuh darah-Mu mengalir atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, mereka bangkit, mereka bersemangat. Yang tidak mau makan Tuhan, yang lambungnya terganggu, aku berdoa di dalam nama Yesus, lambungnya Kau jamah, sehingga semua makanan yang masuk melalui mulutnya, di lambungnya dapat diterima. Organ tubuhnya Kau restorasi. Mereka yang sesak napas Tuhan, paru-parunya terganggu, napasnya terganggu, aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesegaran. Tuhan, paru-parunya Kau sembuhkan, aliran napasnya Kau normalkan dalam nama Yesus. Oksigen dalam darahnya normal, sehingga mereka sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Juga untuk umat-Mu yang lain yang mengikuti ibadah pada hari ini, berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Ke utara, timur, barat, selatan, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Engkau menjaga, Engkau membela, meluputkan dari mara bahaya, dari musibah, dari penyakit sampar menular. Engkau meluputkan kami seperti janji-Mu kepada kami Tuhan. Berkati umat-Mu yang usaha di tengah-tengah krisis ini, mereka mendapatkan kemudahan kemurahan dari Tuhan. Setiap doa-doa mereka, Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawabnya. Anak-anak kami yang baru lulus, mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kerinduan mereka. Engkau tempatkan mereka. Mereka melanjutkan kuliah, Engkau berikan universitas yang terbaik. Biaya Engkau cukupkan. Anak-anak kami yang mau melanjutkan di SD, SMP, SMK, SMA, Tuhan pelihara mereka. Berkati mereka agar mereka berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Demikian pula juga kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Diberkati bangsa kami Indonesia di tengah-tengah PPKM darurat saat ini. Biarlah angka corona semakin hari semakin menurun, kematian akan berhenti, kesembuhan akan naik di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi tangisan, ratapan atas kematian, karena Engkau memberikan kesembuhan 100% di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, waktu hamba-Mu merendahkan diri, sujud berdoa di hadapan-Mu, bahkan pulihkan bangsa kami, bahkan pulihkan Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia makin hari makin naik, keamanan semakin hari semakin mantap. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan para pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Wiryo Hadi, Pendeta Aredino, berkati mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama-Mu dimuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Diberkati mereka, pergumulan mereka, Engkau ikut campur tangan, berikan kekuatan, dan ada kemudahan kemurahan bagi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami akan akhiri. Sebelum kami akhiri, kami angkat kedua tangan kami, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bila kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari umat yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama,
Amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya.